Ente nggak ngerokok? Enggak bang. Enggak. Nge-vape? Tipis. Waduh. Jangan. Jangan ya. Enggak apa-apa itu. Halo Tapi BNN. jangan. Tapi tadi kalau misalnya gue dengar dari yang cerita yang tadi nih, itu udah gila banget. Itu udah anjing banget sih. Maksud gue kayak pengalaman pertama lu langsung dibikin kayak gitu. Iya. Dan banyak orang yang ngomong tuh kalau misalnya orang yang lihat gitu-gituan, kalau orang yang nggak kuat dengan dia ngontrol dirinya karena dia ngelihat, bisa stres, bisa jadi gila, kayak gitu. Kita udah kedatangan juga tadi Jibar ya, yang tadi video call. Iya. Orang jauh. Orang jauh. Ayo bro, yuk. Balik. Salaman lagi. Gitu. Karena kan katanya kalau salah satu hadis itu menggugurkan dosa nggak sih Menggugurkan antara dosa. orang muslim, Benar. berjabat tangan. Benar. Kita coba geser dulu ceritanya. Lu Iya. ntar dulu dah, Iya, Ntar dulu coba. Lu ada bar. Pengalaman horor. Kalau waktu itu sih gue ada pas SMP. Pas lagi ngaca kalau nggak salah ya. Oh, itu berarti yang muka gue sendiri berarti yang serem diri sendiri. Atau enggak buka TikTok kan Iya. kepencet kamera depan Waduh. tuh. Kan sering tuh. Kaget anjing gitu. Iya. Aduh. Itu maksudnya gitu. Jadi kan gitu refleks aja tuh sih. Iya. Iya. Jadi kalau gue waktu itu SMP, waktu itu kalau kita baru masuk SMP tuh kan ada tuh kayak kegiatan di puncak kayak MPLS begitu kan. Iya. Jadi kurang lebih itu 2 hari semalam. Jadi kita tidur di tenda kayak semi latihan militer lah. Nah pas lagi latihan militer sih, pas lagi kejadian gitu-gitu sih gue nggak ada apa-apa. Pas lagi cuma yang ada momen-momennya ini justru gue setelah dari itu entah dibilang ketempelan atau apa. Jadi kejadian ini seminggu nih. Terus sorry. Ya. Lu MPLS itu di tempat yang Hutan, di kayak gunung. hutan. Oh, Di kaki gunung, iya. kaki gunung Pangarangu tuh. Oh, Di situ jadi iya, di kaki iya. gunung itu tenda. Ini menarik nih. Cuman tah gue sampai sekarang sih mau Parno. Sorry. Parno. Lanjut bang. Sorry bang. Jadi gue jantungnya lemah soalnya. oh jantung lemah. Tiba-tiba begini aja set nah. Dikagetin dikit mati ya. Kayak gitu. Lanjut. Bar. Jadi gue pas lagi SMP itu nggak tahu pantangan apa mungkin yang gue langgar atau apapun itu sih. Iya. Mungkin berbicara toksik atau Iya, apapun iya, itu sih iya, gue nggak iya. sadar. Jadi efeknya itu ketika gue setelah dari MPLS, gue itu tidur. Biasa kan tuh pulang capek gitu kan, gue nyampe di Jakarta mungkin sore, gue pulang malamnya tidur gitu-gitu kan berbesih. Nah, gue ini selama tidur selama seminggu itu gue mimpi buruk terus. Dan mimpi buruknya itu selalu di tempat MPLS gue. Full seminggu. Full seminggu. Itu nggak ada absen sama sekali. Itu sekalinya gue cuma tidur yang nggak ada mimpinya itu gue bukan di rumah gue, di rumah temen gue. Jadi tak harus ritualnya, mungkin gue abis kayak begitu harus nginep apa gimana ya. Jadi gue tidur. Ini menarik. Dan mimpinya itu selalu di tempat MPLS. Hari pertama gue mimpi, gue itu tiba-tiba kayak dilindas tronton. Jadi tiba-tiba gue lagi kumpul nih. Waktu itu suasana lagi mau upacara pagi kan tuh kayak apel lah jatuhnya kan. Tiba-tiba ada tronton nih, ngelindas teman-teman gue begitu tuh. Itu benar-benar set darah apapun itu ada di mimpi itu. Yang dari Sleepy ya kalau nggak salah trontonnya ya. Oh bukan, itu baru. Ini kejadiannya 2019. Masih baru. Masih baru. Oh iya. Anda. Enggak, bukan nantang, beda. Ya udah, lanjut Bar. Kata gue mimpi pertama begini, gue pikir kan, wah kenapa nih, mungkin bunga tidur aja kan ada orang yang bilang tuh kalau mimpi itu cuma kayak bunga tidur. Iya. Karena kan juga backgroundnya kan kayak nyata banget gitu kan, kayak gue habis dari MPLS tempat yang sama begitu. Besok malamnya lagi gue kedua tidur lagi, Ditronton lagi. bukan tronton lagi. Tidurnya nggak ditronton. sebenarnya. Tidurnya sih di rumah. Di rumah, pada umumnya mimpinya gitu. tronton. Mimpinya Baru. tronton. Kalau tidurnya ditronton, mimpinya di rumah baru Jadi ya. bisa jadi kan, Bisa jadi. tuker tuh kan di Iya. situ. Mah. Dengerin dulu dia mau ceritain ya. Iya. Lu pada motong aja lu. Jadi itu sih kayaknya bagian serunya sih keras. Kemudian gue mimpi yang kedua, itu gue kalau nggak salah inget di situ tuh nggak tahu gue kayak ada pembantaian atau apa. Jadi di situ kayak ada, bukan KKB sih, jadi kayak ada pasukan bersenjata atau apa gitu. Di mimpi OPM itu. ya. Bisa jadi mungkin ya, kalau mungkin tuh, karena pada megangnya senjata laras panjang senjata emang. nggak boleh Senjata laras kan? panjang kan nggak boleh tuh. Nggak boleh. Anak-anak sekolah kan tuh dibantai secara membabi buta Iya, gitu. iya, itu nggak boleh. Itu bener-bener horor di situ. Mimpinya tuh gue di situ selamat sama 6 orang. Jadi gue kayak lari-lari gitu ke tempat mana tahu. Wah bener-bener Pokoknya horor lah ya, pembantaian ya. pembantaian tuh. Ini kata gue setiap bangun pagi nih kan biasa tuh abis PLS gitu tetap sekolah kan tuh jam 6 pagi gue harus masuk sekolah gitu-gitu.
Ini cuma habis pas bangun pagi nih gue mikir nih, ini kenapa gue 2 hari mimpi beginian mulu nih ya. Iya. Nah sampai pas lagi yang malam ketiga nih gue nginep di rumah saudara gue di daerah Tanah Abang gitu, Petamburan. Jadi gue lagi lupa ada acara apa gitu, jadi intinya gue tidur di rumah saudara gue yang di Petamburan ini. Cuma anehnya gue nggak mimpi apa-apa, sama sekali kosong. Gue tidur, gue nggak merasain apa-apa, tiba-tiba udah pagi, udah dibangunin aja, kosong itu nggak ada mimpi. Nah sampai di malam keempat kan nih, malam keempat gue tidur di rumah gue lagi, di kasur gue lagi, itu gue mimpi lagi yang sama. Itu tempatnya MPLS. Nah cuma sayangnya nih detail ceritanya gue agak lupa nih dari mimpi keempat sampai ketujuh nih gimana nih. Ini cuma bener-bener horor semua di situ dan tempatnya yang sama, tempat MPLS gue di situ. Akhirnya gue berpikir gue buka YouTube segala macem, gue searching katanya salah satunya katanya kalau kita tidur yang di atas lutut orang dewasa tuh, karena kasur gue kan agak lumayan tinggi tuh besinya. Emang sih melewati lutut orang dewasa mungkin segini nih kurang lebih nih. Katanya itu bisa kayak aura-aura buruk itu bisa ngikut begitu. Oke. Nah sampai gue di mimpi ketujuh tuh, gue ke guru ngaji gue, guru TPA deket rumah ada tuh. Buat nanya. Nah, gue nanya, gue cerita, gue konsul lah istilahnya gitu kan. Cuma bukan sama psikolog, sama guru ngaji nih. Ini gimana gitu, katanya. Oh itu nggak apa-apa, mungkin bawa pikiran atau mungkin apa. Karena katanya dia nggak ngerasa apa-apa sih. Dia nggak ngerasa ada aura atau apa gitu. Beliau itu. Udah gue cuma disuruh, udah kamu sebelum tidur baca biasa tuh ayat kursi 3 kulhu gitu. Alhamdulillah udah di situ. Cuma selesainya di hari ketujuh itu udah. Di hari ketujuh itu benar-benar langsung selesai. Cuma gue inget banget pas di hari kelima itu gue sebelum tidur gue udah bacaan segala macem. Ayat kursi gue baca, kulhu gue baca, doa tidur bismikallahumma semuanya tuh gue baca semua. Tapi tetep mimpi begitu Ras. Bener-bener kayak nggak ada penghalangnya sama sekali nih. Kata gue nih bener-bener kutukan apa gue ketempelan begitu ya kan, gue bingung tuh tiap tidur malam tuh pasti begitu kejadiannya. Gue gak ngerti ya kalau ini ya, kalau misalnya kayak gitu berarti kan bisa jadi ya emang ketimpelan gitu ya. Bisa jadi, kenapa harus minggu begitu kan agak. Tapi masalahnya setiap dia nggak tidur di rumah, entah nginep dimanapun, enggak mimpi buruk kosong begitu. Apa emang yang tempelan ini dia sukanya sama di rumah lu dan netep gitu, bisa jadi gitu ya. Dari rumah lu apa gimana? Dia mungkin stay gitu kan. Makanya abis ini cek kolong kasur deh, misalnya cek kolong kasur. Kasur mungkin ada orang tua nabung duit di situ gitu ya. Iya. Terus taruhin garam di garam Royco, ladaku, masak dong berarti. Iya, masak. Bikin ini restoran sayur rode. Tapi cukup menyeramkan ya. Maksudnya iya. Lu diteror sama mimpi yang bener-bener bikin lu takut selama 7 hari yang berturut-turut begitu kan. Kepikiran juga orang. Malah lebih nggak enak diteror di mimpi anjing sebenarnya. Daripada karena tidur lu jadi yang mending lu misalnya diliatin tapi lu bisa tidur nyenyak deh. Terus bangun udah kayak biasa lagi. Kalau ini mimpi, iya kan? Kayak mimpi, udah kayak jadi tiap mau tidur tuh udah kepikiran duluan, baca segala macem. Terus lu kebangun lagi abis mimpi buruk gitu. Gue setiap mimpi tuh enggak, gue sampai jadi pagi-pagi kayak dibangunin orang tua aja gitu kan. Bangun dari sekolah. Mimpi sampai mimpinya bangun sampai pagi tuh. Sampai gue ikutin, bener-bener tuh di mimpi tuh gue kayak nggak punya kuasa begitu. Jatuhnya lucid dream gak sih? Mimpi yang sebenarnya dia tahu kalau ini mimpi nih. Lu tahu nggak kalau di situ lu mimpi? Lucid dream. Nggak tahu sih, gue di situ agak lupa 50-50 kayaknya. Cuma di mimpi itu gue cuma kadang emang bisa sih gue kenalin mimpi. Gue pernah jadi kayak mimpi nih, gue ini mau ditabrak kereta ceritanya di kolong penjernihan lagi tuh Ben Hill. Gue mimpi tuh di situ gue lagi naik motor sama temen gue, kereta lewat ceritanya tuh mau nabrak gue. Cuma cerita di situ rel udah goyang, aspal goyang. Cuma gue di situ lucid dream, set gue sadar, ngapain, kata gue ini kan mimpi. Gue suruh aja langsung gue tepak buat temen gue, woi mundurin motor, gue bilang gitu tuh. Udah tuh mundur tuh motornya, udah gue bangun dari mimpi. Oh lu ngendalin mimpi itu ya? Tuh sesekali. Itu emang ada yang bisa sih. Bener-bener itu. Cuma kalau yang di ini nih, nggak tahu nih kalau ini bener-bener gue kayak bener udah ngikutin mimpi serem itu seserem itu. Tapi katanya lu pengendali air juga ya? Avatar dia. Emang avatar dia. Bukan sih. Kan. Tapi cukup menyeramkan. Iya, lebih ke ngeganggu sih sebenarnya. Ngeganggu banget sih itu. Kalau dibilang serem sih ya 50-50 dah. Di mimpi kan, cuma kalau ngeganggu bener itu. Tidur selama seminggu kan tuh. Seminggu banget sih lagi.
Tapi pas di kemahnya diliatin sesuatu gitu. Di apa tuh? Oh pas lagi gua Iya, PLS lagi sama MPLS-nya. bahas sesuatu. Enggak sih, normal aja. Normal aja. Normal aja gua sama teman gua ini bercanda atau apa Iya. begitu. Mungkin barangkali ada yang tahu gitu di sini bisa apa punya pengalaman hal yang sama begitu pergi ke tempat baru kan. Tiba-tiba Iya sih, kita kalau ini. Makanya gue Ada sih ya. selalu ini ya apa ngejalanin kayak saran dari orang tuh kalau ke tempat baru jangan pernah lu mikir aneh-aneh sebenarnya tuh. dari tujuan di awal, misalnya lu masih di rumah nih, entah lu mau kemana kayak taruh deh kayak mau nginep di villa, taruh lah gitu ya. Nah villa itu kan kita nggak tahu nih bekas apa-apanya dulu, ya kan? betul. Ya kan? Nah dari rumah lu masih di rumah, itu lu jangan sampai masang pikiran atau niatan yang udah buruk-buruk. Yang udah negatif. Iya, gitu yang ya. udah negatif sebelum jalan. Karena ya wanti-wanti aja kejadian yang yang nggak pengen kita rasain Alamin kan. gitu, Iya. Kayak gitu gue selalu kayak gitu sih sebenarnya. Menerapkan Mikir-mikir, itu berarti ya. menerapkan itu bener. Berarti kalau misalnya emang ntar di villa ada kejadian-kejadian yang emang lu lakuin dan itu buruk, itu pas di villanya Pak, pemikirannya. iya, enggak. Ini cakung nih, Cakung, baru misalnya, lu iya. melakukan hal yang buruk. Maksudnya itu bakar-bakar. iya, bakar-bakar kan. Bakar-bakar kan nggak boleh. Iya, asap. ya itu tergantung situasi kondisi sih kalau. Iya, makanya. Makasih Bar. Menarik tuh. Bung Jack, gimana Bung Jack? Bung Jack nih. Wah, ini cukup menarik ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah. Sebenarnya ada banyak sih cerita. Mungkin dari masih kecil dulu kali ya. Boleh. Boleh. Soalnya masih kecil nih, emang ini banget begitu. Sensitif Masih sih. sensitif emang. ya. Kecil lah. Pas masih dalam inkubator ya. Oh enggak dong. Ini umur 1 tahun atau enggak 2 tahun? 1 tahun 2 tahun, iya ya. Ya sekitar umur segitu. Umur balita mungkin ya. Udah ingat, Lu udah ingat. Ya pokoknya udah inget lah. Spesial berarti Spesial. Apa mau? 2 tahun udah ingat. Pokoknya Lumayan umur- loh. masih inget soalnya emang bener-bener kayak ngebekas banget gitu. Oh, bekas banget. Soalnya ada memori yang belum benar-benar hilang kan. Benar. Iya. Ini sebenarnya sih gue bingung Ini cerita serem nih. Ini begini nih, tiba-tiba cerita aja. Diem kita nih. mungkin gue ceritain kakek gue dulu kali ya. Iya. Soalnya Pas kakek lu umur 1 tahun. Oh enggak. ini mungkin dibilang kakek gue itu di kampungnya itu ibaratnya sepuh lah. Oh sepuh. Iya, Tokoh sepuh. masyarakat. Tokoh masyarakat. Dan plus orang pinter juga. Orang minta Dan Iya, gue iya. tinggal di satu tempat sama kakek gue. Nah di situ hal yang nyeremin. Sebenarnya gue kurang enggak ya. Gue baru tahu itu pas sudah gede dikasih tahu bapak gue. Soalnya bapak gue juga saksi hidup juga. Iya. Soalnya alasan gue pindah dari tempat kakek gue karena emang bapak gue sering ngadepin kayak gitu-gitu di rumah Oke. di rumah kakek gue. Dulu masih nyampur lah tinggalnya di rumah ibu gue. Ini bisa dibilang dia orang pinter, jadi orang mana-mana itu datang ke dia. Iya iya. Penyakit. Yang bisa Mau- nyembuhin orang gitu. Iya, nyembuhin orang lah. Dan gue di situ sempat kayak seharian hilang dari sore, hilang dicariin sampai disariin ke masjid kan, waktu itu. Dan di situ gue nggak inget apa-apa ya kan, kayak gue diceritain lagi ya bapak gue sampai pasrah lah orang tua nyari-nyari kagak ketemu-temu. Terus ada yang ada Sedih soalnya kan. sedih ya, hilang gitu. gue nggak tahu kemana ya kan. Terus ditemuinnya gue lagi di kuburan. Di kuburan. Di kuburan. Tapi lu sadar tuh. Gue nggak sadar, kayak ibaratnya waktu itu sempet kayak ada anak kecil di kuburan. Oh, lu main bareng. Main bareng, Diajakin gue main cuma nih. situ doang main bareng ngobrol-ngobrol. Kamu orang mana kayak gitu gitulah. Iya, memang anak kecil. Soalnya lu berinteraksi, Cok. Iya, soalnya berinteraksi. Iya, kecil tuh. Dan gue nggak nge tiba-tiba pas gue keluar dari kuburan, tek langsung malam. Soalnya gue pas datang sore, masih agak siangan lah. Masih terang gitu ya, Masih masih terang nih. Ibarat kayak gue cuman kayak main, ya 15 menit doang lah. Soalnya sebentar banget gitu. Kayak gue cuma ngobrol, mainin batu sama dia, disusunin, Iya iya iya. lempar, ayo mencet jatuhan.
bangun candi juga kalau nggak salah. Enggak. Gali kuburan juga gue sempet sih. Sempet di situ lumayan tuh. Ada dapat job kan. Capek. Job di situ. Ngejok dia. Ngejok. Terus ada nyetuk, ada tetangga gue, bapak-bapak. Wah ini dijakin nih. Gue langsung diteng-teng. Dijak rumah lu, mana? Cari nama bapak lu. Taunya di luar, pas gue nyampe rumah udah rame tuh orang. Oh, iya, karena pada nyariin lu. Pada nyariin gue, soalnya udah sempet disiarin masjid. Karena emang masih kecil gue bilang bengal lah main kemana-mana. Soalnya rumah nenek gue emang deket dan raya, takut ngapa-ngapa gitu kan. Tiba-tiba gue bilang, tau-tau nemu di kuburan. Udah gue kayak orang diem aja gitu, kayak orang pelongo-pelongo pas di, lu udah mana aja? Jaki dari kuburan habis main sama dia, gitu. Dia sampai kagak ada orang di situ. Soalnya pas tetangga gue nemuin, gue emang lagi sendirian di situ. Dan lu main di situ posisi. Iya, lagi main. Wah. Iya. Gua Berarti kayak ini ya, lu diajak ke alamnya dia aja ya gitu ya. iya. Bisa jadi tuh. Bisa jadi Iya. dia. Soalnya kuburan juga lumayan gede kan di situ. Iya. Terus kita lagi nggak lanjut nggak nih? Boleh lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut lagi. Terus itu pas kakek gue udah meninggal lah. Tapi sebelum meninggalnya ada lagi cerita nih dari bapak gue sendiri. Soalnya di situ gue masih bener-bener masih kecil lah. Belum inian. Waktu itu mungkin kakek gue bilang orang pinter lah. Waktu itu kejadian malam-malam. Jadi bapak gue denger inian suara gerubak-gerubuk dari lacinya dia. Jadi laci cok. Jadi laci kayak ada yang mau keluar gitu. Iya. Oh iya. Kayak ada ngeberontak kayak gitu ya. ngeberontak gitu. Ngeberontak ada sesuatu. Enggak, sorry. Tapi dia emang nyimpen barang-barang gitu apa gimana? Nah itu dia. Lu nggak tahu tuh? Gue nggak tahu tuh. Belum tahu ya. Pas diceritain ini pas gue udah gede, bapak gue katanya itu kalau dulu emang suka mainan begituan. Iya. Gerubak-gerubuk dar kayak pengen keluar lah. Soal itu ada yang pengen keluar dalam kotak itu dalam laci. Nggak lama ditanya lah, Kong, itu apaan sih kalau malam? Gitu. Kris gua, ternyata kris di dalam lacinya. Kris. Iya. Dan juga dia itu hampir punya istri belasan. Oh, belas. Gimana tahu kita caranya? Iya. Kisah gitu, belasan. Selalu ceritain sebenarnya kakek lu punya bini ada 11 kali gitu. Serius ya? Iya serius. Terus gue sempat Halilintar anaknya dong. kan nenek gue meninggal kan agak lamaan kan ya. Jadi sebenarnya itu nenek gue itu bukan nenek gue asli. Soalnya gue dari kecil ya, sampai gede sama dia, gue ngira nenek kandung gue nih. Pas gue udah gede, gue baru tahu ternyata itu nenek asli gue. Jadi nenek asli gue ada, dia istri keberapa, terus nenek yang sama gue dia minta Cucu. anak perempuan. Oh, enggak. Lahirlah gue. Iya. Nenek asli gue masih hidup. Gitu. Gue langsung lihat gitu. Terus kayak kayak pelet kayaknya nggak sih? Ya, mungkin kita nggak tahu lah Iya, ya. gua nggak tahu. Mainan kong lu lah ibaratnya. Bang gua. Iya. Itu mah berarti rahasia dapur Rahasia ngomong lu dapur. dah. Ngomong itu apa Nggak tuh tahu. ya? Nggak, tapi itu yang cerita pertama malah yang Iya. maksud gua Yang paling gila gini banget ya. sih itu. Anak lu main itu Nggak, kan. iya maksudnya lu diajak main sama orang, Tapi bukan orang sebenarnya. terus lu main di situ, pas lu ditemuin lu lagi main, dan lu bilang pas ditemuin lu dari mana, main nih sama dia, pas dilihat ditemuin orang ya padahal dia main sendiri. Iya. Itu anjing. Itu tuh kayak cerita di film-film sih sebenarnya. Sumpah, Iya. Main sama apa? Gitar. Iya, main modelannya kayak gitu anak-anak kecil. Bagus lu waktu itu mainnya nggak sama anaconda. Kalau main sama anaconda lu Dililit dong. Dililit, terus Dililit mati. dong. Bagus anak kecil. Bukan anaconda kan. Iya. Terus di ujung ajal kakek gua sempet deh kayak, jadi seminggu sebelum dia meninggal, jadi dia ceritanya ngambil burung sepasang di rumah kosong gitu, rumah terbengkalai gitu. Jadi dia emang suka jalan-jalan nggak jelas, kayak jalan ke daerah sini ke daerah situ. Akhirnya dia ke rumah kosong lah, dicerita ke rumah kosong ketemu burung sepasang. Dan gak lama sakit-sakitan Langsung sakit. dan sakit-sakitan terus menerus gitu, nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya dia tahu,
Terus akhirnya dia nyuruh bapak gue, tolong dong, tolong lepasin burung gue dipasang di depan di rumah ini katanya, di daerah sini. Dilepasin lah, udah meninggal. Oh. Pertanda apa itu anjing? Udah dia langsung meninggal. Iya. Oh, Tapi emang katanya sih banyak yang bilang emang orang-orang dulu tuh udah pasti apa ya kasarnya sakti lah. Iya. Udah ada yang punya pegangan Iya, gitu. banyak Dan gue pegangan. baru tahu ternyata dia darahnya ada darah Banten. Darah Banten. Iya. Darah Banten. Keturunan Banten berarti. Iya, masih kental lah Masih sama kental yang banget. begituan. Iya, iya. Oh iya. Banten. Sama hal gaib begituan. Apa? Rumah Peri. Sebenarnya masih ada lagi sih. Nah, sebenarnya lu kan dari berarti turunan kakek lu dengan kakek lu yang bisa lah ibaratnya orang-orang bisa, orang pinter yang sekolahnya ranking 1 mulu berarti ya. Karena orang pinter kan? Ah bukan. Oh, bukan. Bukan pinter Kenapa itu. disebut orang pintar? Kenapa? Karena yang datang ke sana orang goblok. Bener dong? Betul. Iya, nggak tahu, gua nggak tahu. Bener. Iya. Soalnya pas detik-detik masih sebelum bapak gua lepasin burung, anak pertamanya itu diamanahin katanya. Namanya sebutlah Jali namanya. Jal, om gua sendiri nih, sekarang orang masih hidup. Jal, lu mau nggak nurunin ilmu gue, kata gitu. Nurunin ilmu gue. Ya maaf Ji, kata gitu. Takut nggak kuat. Iya. Kan tahu sendiri kan kalau ilmu kalau diturunin gitu, kalau orangnya nggak kuat bisa jadi gila. Iya, kan. benar. Bisa jadi gila terus meninggal udah. Dia ngomong sendiri, nggak bisa Ji, takut nggak kuat. Dia akhirnya cuma nurunin ilmu silatnya aja. Dia punya perguruan silat sendiri di rumah. Dia emang silat juga, jingkrik. Iya, jingkrik tahu. Jingkrik kalau Betawi. Dia akhirnya udah buka perguruan aja silat. Nah, ini lu kan berarti keturunan dengan kaki lu yang orang pintar itu kan. Berarti dari elunya sendiri nih, lu pernah nggak ngerasain kayak wah gue punya kelebihan ini juga nih, entah ngeliat atau Bisa terbang. ngerasain ya? Bisa terbang. Enggak sih, Enggak. enggak ada sih. Oh, nggak ada Enggak ada berarti. hal kayak gitu. Berarti emang mungkin ya bisa dibilang ilmunya putus gitu Iya, aja berarti putus ya. gitu Karena aja. emang nggak diturunin ke siapapun berarti. Soalnya sempat pengen turunin, orang yang mau nurunin nggak Nggak kuat. berani juga Iya, kan. nggak berani juga. Soalnya gila kan konsekuensinya kalau nggak kuat. Iya sih. Udah Soalnya dilepas gitu aja pas meninggal. iya meninggal gitu sih. Iya meninggal gitu. Soalnya pas meninggal juga sempat matanya nggak bisa ketutup gitu. Matanya nggak bisa tutup. Matanya nggak bisa tutup. Iya. Soalnya sampai dicek kan dokter, sampai ngecek 3 kali. dokter. Soalnya sampai manggil dokter. Soalnya pas matanya bisa kan orang meninggal di ditutup. Betul ya, ketutup. di melek lagi kan. Terus pas kali katanya iya bener dia meninggal. Kan ditutup lagi nggak bisa. Sempet dokternya pengen pulang, ditarik sama empok gua, tante lah. Coba cek lagi, nggak percaya nih katanya gitu. Bener nih mas udah meninggal. Terus pas 3 kali ditutup baru bisa dibaca apa gitu. Gokil berarti. Ini sih. Iya. Peninggalan tuh kayak Kris. Kalau Kris dikubur. Iya. Oh, iya sih. Soalnya dia emang suka, dia juga jagal juga kan. Jadi koleksi golok. Golok-golok ini buat kurban. Iya, pisau-pisau simpenin sama 2 Kris. Kris udah dikubur aja. Di kuburannya berarti. Gue nggak tahu dikubur di mana waktu itu. Anaknya yang nguburin. Oh iya. Anaknya nguburin gue tahu. Biasanya emang nggak dikasih tahu ya kayak gitu. Iya, nggak dikasih tahu. Takutnya ada diambil orang, lagi. Iya, ada orang yang sotoy. Terus pengen ngambil, nyari kan tuh. Banyak peninggalan dia. Akhirnya dibagi-bagiin kayak golok, pisau. Bapak gue ada tuh goloknya. Bener-bener ngerancang sendiri dia dari golok. Nggak tahu tuh kalau Kris dapat dari mana. Pusaka-pusaka gitu anjing. Yang pas meninggal dia tutup matanya 3 kali nggak tutup itu anjing. Orang sempet pada histeris anjing di situ. Iyalah, Pasti takut serem ya gue ngeliat apa ya? Kayak- anjing negara bangsat gitu. Kayak udah ba kata gitu. Sampai begitu kan gue manggil baba dulu waktu kakek gue manggil baba. Udah ba. Padahal dia nggak kerja apa-apaan, kayak cuman orang pintar doang biasa, tapi duitnya ada terus. Setiap gue mau beli dibeliin sama dia.
Udah kerjaan cuma lantung-lantung doang, kayak jalan ke daerah sini, ke daerah sana. Ada kali kayak jauh-jauh lah jalannya. Terus tiba-tiba pas pulang bawa burung sepasang gitu sebelum meninggal. Itu serem sih. Berarti emang ilmunya udah yang Ya, tinggi banget, tinggi Cok. lah, Iya, taruh itu. tinggi. Ya walaupun kita Ngomong. nggak tahu misalnya entah ilmu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial misalnya. Bercanda mulu nih. Nantang dia. Bener dah. Nantang lu ya. Enggak nantang gue. Tapi kan kalau misalnya tadi kalau gue denger yang cerita si Fadil yang di awal kan, setannya ini nggak ganggu ya. Maksudnya dia ditampakin terus diem aja nih ya. Gue lebih maksudnya kalau emang harus ditunjukin gue nih ya, tapi nggak mau yang amit-amit ditunjukin. Parah. Pengen Mau tahu. diajak kayak kontak. Pengen tahu dia. Aduh jangan kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya emang nanti sialnya gue ditampakin atau segala macam, gue lebih mending yang kayak gitu. Yang kayak gimana maksudnya? Kayak Yang gimana? diem aja gitu. Nggak yang ngeledek. Lu tau gak sih kalau setan ngeledek kan lebih serem ya? Iya. Gue punya cerita nih buat terakhir kayaknya ya. Ntar kalau misalnya ini kita berarti upload episode lagi. Makin banyak dong episode. Seru dia aja. Iya. Setan-setan yang ngeledek kan maksudnya gue lebih ini ya, maksud gue lebih apa? Lebih bikin tegang dan lebih bikin ngeri lah. Jadi dulu di pondok gue tuh kan ada beberapa disclaimer dulu kalau gue mondok. Nah, di pondok gue tuh ada kalau misalnya di daerah pondok ada yang pengajian, ada 2 orang santri disuruh keluar buat ngaji. Ya respect sama lingkungan lah, gitu kan. Ikut ngaji. Misalnya dikasih undangan, terus kiainya nggak bisa datang, kita perwakilan santri ngaji. Satu ketika tuh dia ada ngaji di salah satu musola dekat pondok gua, dan pas ngaji itu kayak yang ya udah ngaji biasa, ramah tamah dong. Selesai ngaji kan ada makan segala macem, teman gua yang ini kalap 2 nih, dia kalap lah ceritanya, bukan kalap gimana ya orang habis makan kan duduk dulu dah, nggak bisa langsung balik ya, Ngasoh. dan makannya yang apalagi yang banyak makannya ngasoh, ketiduran di situ di musola. Bangun tuh udah yang kayak jam 11, jam setengah 12-an. Balik ke pondok. Kan pondok gue dulu di Bogor ya. Lu tau sendiri kalau Bogor kan, yang Bogor daerah-daerah yang Perumpung. Lu tau Perumpung nggak? Kota berarti apa gimana? Enggak, Bogor yang Pedalaman itu ya sebenarnya. enggak pedalaman juga sih, Bar. Cuman yang masih banyak dekat hutan kota. Lu tau hutan kota nggak? Itu kota Seng-Seng. Iya. Bukan Seng-Seng. Bukan Bogor. Jauh ya Mas. Jauh. Hutan kota yang di Ya udah Puspitek, itu. Puspitek. Tahu Iya, Puspitek? Jalurnya Katak Bijer Oh, iya. sama Sasmita. Iya dah. Ya di daerah ya, sono, pokoknya Serpong sono lah. Masih banyak Pokoknya yang nggak kemana-mana dah tuh daerah di situ deh. ya, masih banyak yang kayak lu tau gak sih pohon apa kebun-kebun bambu-bambu gitu. Iya. Pohon-pohon bambu. Kalau orang Jawa nyebutnya barongan lah. Barongan tuh kayak ya udah perkumpulan pohon bambu yang ya kayak gitu dah, berderet tau begitu gak? ya. Ya, yang numpuk jadi satu terus jadi rindang gitu. Serem sih itu. Salah satu akses yang bisa dilewatin sama dia orang itu cuma lewat situ buat ke pondok gua. Jalan ke pondok gua. Berdua masih aman tuh. Awalnya dari pohon bambu itu ada kayak bunyi kresek-kresek, lu tau gak sih? Kresek-kresek. Kesak itu. Oh. Kayak angin. Iya kayak angin. Dipikirnya angin kan, makin kenceng. Udah takut nih bocah berdua. Udah takut. Terus makin kenceng. Mereka memutuskan untuk lari. Tapi pas lari dia mecah. Oh. Saking Lu tau gak sih? takutnya. Saking takutnya dia yang kalau misalnya emang lagi takut kan udah memikirkan diri sendiri ya. Udah masing-masing Udah masing-masing lah ya. Lu gua gitu. Dia misah. Yang satu balik pondok. Deal bar semua. Nyampe tuh dia ke pondok Sampai yang satu. Nah yang satu ini kan nggak tahu dah tuh dia kemana dah.
sampai akhirnya dia capek, dia nemu warung tutup, lu tau gak sih? Kalau di kampung-kampungan gitu iya, kan masih ada warung warung-warung tutup. tutup ya. Warung tutup terus ada balik kayak gini. Ada balik, ada bangku balik. begitu. Duduk tuh dia. Wah. Orang takut, ya kan? Maksudnya orang takut punya ilmu pondok. Duduk tutup mata begini dia. Capek kan? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gitu kan? Iya. Ya kan? Istighfar dia Istighfar, tuh, iya. ya kan? Sendirian tuh. Iya sendirian. Warung tutup tapi yang nyala gitu lampunya. Ada mesin Iya. lampu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia begini, depan mukanya persis. Yang depannya dari K dah pokoknya. Katro. Katro, enggak bukan. Miske. Oh, Miske. Tombe. Iya. Depan mukanya persis dia kayak gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil senyum. Sumpah. Serem banget. Wah. Seketika dia langsung pingsan dan paginya dibangunin dia masih yang ketakutan. Maksud gue itu loh, setan-setan ganggu yang kayak gitu loh. Maksud gue yang iseng, lu tau gak sih? Yang di pengen ilangin malah ketawa, malah makinan ya. malah iya, yang ledek iya itu. Lu bayangin depan habis lu kayak gini depan muka lu deh. Sama yang kalau paling bete pas lagi baca surat-surat diikutin sama dia. Kursi. Itu yang serem itu. Itu bete Itu udah paling banget serem anjing. itu. Itu paling serem itu. Itu anjing. Maksud gue anjing. Gue udah Kalau ngebenerin lagi bacanya salah. Iya, Iya, Itu horor tuh itu. Itu harokatnya taikin. Waduh. Nah, itu guru ngaji. Guru ngaji, ngajar ngaji. Guru ngaji. Tadi aronya taksim nih, gitu kan. Nggak bener nih. Nggak bener nih, cadel lu ya. Ya Allah. Iya lah ini gitu. Itu sih serem. Itu sih yang gitu sih. Gue lebih mending gak yang kayak gitu dah. Udah jangan lah anjing. Iya, Udah jauh-jauh lah. Ya amit-amit deh. Amit-amit deh. Bisa Nauzubillah min dzalik. barang misalnya nih ada yang nimpuk batu terus lu, woi jangan nimpuk apa? Makin ditimpuk serem ya. Oh, Iya. Jadi dia kayak berani jatuhnya berani ya. ngeledek lu tau gak sih? Aduh, cing. Setan-setan ngeledek tuh Iseng sialan lah, ya. iseng. Iya, Iseng sumpah. tuh, ya. Lebih sialan, sumpah. Tapi itu ngebayanginnya serem sih tuh. Diledek begitu. Depan muka. Depan gitu muka, ya. muka banget. depan muka banget ya. Iya, Gimana nggak depan muka pingsan? terus. Astagfirullahaladzim. Iya, itu udah langsung pingsan lah pasti. Dan mukanya senyum. Wah, gokil. Gorengan kikil. Kacau ini mah.